Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali di akhir pekan ini. Mari sebelum kita kembali berakhir pekan, beraktivitas, mari kita kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan firman kebenarannya. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih, dimuliakanlah namamu, diagungkanlah Engkau. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon hikmat dan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, renungan harian kita pagi hari ini, Sabtu tanggal 7 Mei 2022, terambil dari kitab Yehezkel 28 ayat 20 sampai 26. Nubuatan melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama pagi hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Tuhan memihak umatnya, atau dalam bahasa Toraja, napembuloi puang tu tauna. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa Tuhan memilih Israel? Mengapa Tuhan hanya memilih Israel? Dan mengapa Tuhan memilih dan senantiasa memihak bangsa Israel? Sekalipun bangsa Israel sendiri tidak selamanya lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Dalam kitab Perjanjian Lama diketahui bahwa bangsa Israel termasuk bangsa
yang tidak setia, lebih sering memberontak daripada sikap taat dan setia kepada Allah. Saudara-saudara, kerajaan Sidon akan dikalahkan dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Demi keadilan, Allah memakai bangsa Sidon atau yang biasa disebut atau juga disebut Tirus untuk menjajah Israel atas ketidaksetiaan mereka. Tetapi demi namanya dan kemuliaannya, Allah tidak membiarkan umatnya dihina dan hidup tidak tenang. Oleh karena bangsa yang tidak menyembah namanya, demi kekudusannya dan namanya dan kekuasaannya serta kesetiaannya pada janjinya kepada Yakub, maka Allah bertindak terhadap bangsa Sidon dan membebaskan umatnya. Allah akan bertindak menghukum dan juga akan membebaskan demi menyatakan keadilannya, kemuliaannya, dan demi namanya. Karena itu saudara-saudara, Allah dapat memakai berbagai cara untuk mendidik, menghukum, dan membebaskan umatnya. Namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya kepada orang-orang pilihannya. Tidak jarang kita tergoda dan meragukan kasih, pemeliharaan, dan kesetiaan Allah ketika kita berada dalam pergumulan berat atau beruntun mengalami penderitaan. Dan sebaliknya, kita dengan mudah melupakan peran Allah dalam kesuksesan dan keberhasilan kita. Rancangan dan otoritas pemilihan Allah sungguh tak terselami dan tak terduga oleh pikiran kita manusia. Namun satu hal yang pasti, bahwa Allah setia pada janjinya dan memihak pada umatnya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, berbahagialah kita yang diberi kesempatan pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam sorga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati. Kami percaya bahwa pagi hari ini kami tetap akan terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami akan tetap memperoleh dan juga menikmati kasih dan campur tangan Tuhan. Karena Tuhan mampukan kami untuk bersukacita dan bersorak-sorai sekalipun kami menghadapi banyak pergumulan tantangan hidup. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, kepadamu pada sore pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami percayakan seluruh kehidupan kami. Kiranya kami boleh hidup dan berkarya untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Bagi yang dalam kelemahan tubuh, bagi yang bergumul, bagi yang tidak berdaya dengan banyak pergumulan tantangan hidup, ke dalam tangan kuasa kasih-Mu, kami percayakan hidup mereka. Jamah dan pulihkan, kuatkan dan sembuhkan mereka yang sementara dalam berbagai tugas tanggung jawab mereka, terlebih khusus yang bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan.
lengkapi sukacita mereka dan buatlah mereka untuk bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam tangan kasih-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami, pemimpin bangsa dan negara kami, orang tua kami, anak-anak cucu kami, dan semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memeliharakan kami. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, kami mengucap syukur dan bermohon kepada Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan memberkati.